Nah gini dong, ini baru super mantap. Jauh-jauh berguru ke negeri orang. Matteo Baker jadi pahlawan timnas Indonesia Junior. Wah wah wah, gak ada kapok-kapoknya nih negara. Dengan bantuan FIFA dan AFC, ini yang dilakukan Bahrain agar jegal timnas Indonesia. Yes, ini baru kabar super mantap. Prabowo akan hadiri laga timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Jepang. Begini penjelasannya. Waduh gawat, gara-gara ulah Australia timnas Indonesia jadi kena getahnya. Kira-kira ada apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain diaspora jadi pahlawan saat Timnas Indonesia U17 tekuk Kuwait. Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 telah menjadi momen yang sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Di tengah perasaan kecewa dan frustrasi setelah serangkaian insiden tidak menyenangkan di dunia sepak bola, kemenangan ini memberikan secercah harapan dan kebanggaan, terutama setelah perasaan dicurangi oleh negara-negara Timur Tengah, termasuk Bahrain, yang sempat mencoreng perjalanan timnas Indonesia di kompetisi sebelumnya. Pada pertandingan tersebut, salah satu pahlawan utama yang menjadi sorotan adalah Matteo Baker, pemain diaspora yang lahir di Australia. Baker dengan tinggi badannya yang menjulang mampu menjadi penentu kemenangan lewat sundulannya pada babak pertama yang membawa Indonesia unggul 1-0 atas Kuwait. Gol tersebut tidak hanya menjadi penentu kemenangan, tapi juga simbol peran besar yang dimainkan oleh pemain-pemain diaspora dalam memperkuat timnas Indonesia. Matteo Baker adalah contoh nyata betapa pemain diaspora memiliki peran penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI terus mengembangkan program untuk merekrut pemain keturunan Indonesia yang lahir atau besar di luar negeri. Upaya ini mulai menunjukkan hasil positif, salah satunya dengan kehadiran Baker di tim U17. Kemenangan ini menunjukkan bahwa para pemain diaspora tidak hanya memiliki bakat, tetapi juga semangat juang untuk membawa nama Indonesia di panggung internasional. Pertandingan melawan Kuwait menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia bahwa sepak bola nasional masih memiliki potensi besar meskipun sebelumnya sempat diterpa kekecewaan akibat insiden melawan tim dari Timur Tengah seperti Bahrain. Dalam pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, timnas Indonesia mengalami berbagai keputusan kontroversial dari wasit yang membuat masyarakat merasa tidak adil. Namun kemenangan melawan Kuwait ini seolah menjadi obat penyembuh dari rasa frustrasi tersebut. Euforia kemenangan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk kembali merayakan sepak bola dengan penuh semangat. Kemenangan ini bukan hanya sekadar 3 poin di atas kertas, tapi juga kemenangan emosional yang menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap timnas. Dalam konteks ini, kemenangan melawan Kuwait juga bisa dilihat sebagai bentuk pembalasan halus atas insiden sebelumnya yang melibatkan negara-negara Timur Tengah. Kemenangan tersebut juga menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah olahraga yang bisa menyatukan dan menghibur. Setelah serangkaian kekecewaan, timnas Indonesia U17 memberikan secercah harapan bagi masyarakat Indonesia untuk kembali bangkit dan bersatu mendukung Garuda Muda. Dengan semangat yang sama, masyarakat pasti berharap timnas bisa terus melaju dan meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang peran pemain diaspora seperti Matteo Baker dalam timnas kita? Apakah ini menjadi langkah yang baik untuk masa depan sepak bola Indonesia? Jangan ragu untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bahrain ternyata takut kekuatan nyata timnas Indonesia. Keputusan timnas Bahrain yang menolak bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta jelas menyiratkan ketakutan mereka terhadap kekuatan timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Stadion legendaris ini selalu menjadi saksi betapa besar dukungan supporter Garuda
yang mampu menggetarkan lawan-lawannya. Tidak sedikit tim besar yang merasakan tekanan luar biasa ketika berlaga di GBK, dan kini tampaknya Bahrain pun merasa gentar dengan atmosfer luar biasa tersebut. Sikap Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) yang meminta pertandingan dipindahkan menunjukkan bahwa mereka menyadari kekuatan timnas Indonesia yang sebenarnya. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda yang fanatik dan selalu memberikan energi ekstra, jelas bukan hal mudah bagi lawan manapun. Bahkan tim-tim besar Asia lainnya pun mungkin akan berpikir dua kali jika harus bermain di GBK. Tidak bisa dipungkiri, timnas Indonesia saat ini tengah dalam masa kebangkitan. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, timnas Garuda telah menunjukkan performa yang jauh lebih matang dan tangguh. Performa mereka selama babak kualifikasi grup C Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti bahwa skuad Garuda kini bukan tim yang bisa dianggap remeh. 3 kemenangan dari 4 pertandingan yang telah dilalui sudah cukup untuk membuat lawan-lawan Indonesia waspada, termasuk Bahrain. Kekecewaan yang dirasakan dalam pertandingan sebelumnya melawan Bahrain yang dipenuhi keputusan kontroversial dari wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, semakin menambah semangat para pemain dan supporter Indonesia. Banyak yang percaya andai saja keputusan wasit lebih adil, Indonesia bisa saja meraih kemenangan atas Bahrain. Hal ini tentu menambah keyakinan bahwa Bahrain tahu betul potensi ancaman yang dimiliki timnas Garuda, terlebih jika mereka harus bermain di GBK dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia. Selain itu, pertandingan yang akan datang melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November 2024 juga akan menjadi momen penting bagi Indonesia. Kedua tim besar Asia tersebut harus siap menghadapi semangat Garuda yang tengah membara, terutama dengan dukungan supporter yang tak pernah surut. Kehadiran ribuan supporter di GBK jelas akan membuat atmosfer pertandingan begitu panas dan memaksa lawan untuk menghadapi tekanan psikologis yang sangat besar. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal kebanggaan bangsa. Dukungan supporter Indonesia di GBK selalu memberikan efek luar biasa bagi pemain-pemain timnas Garuda. Jadi, bukan hal yang mengejutkan jika Bahrain memilih untuk menghindari bermain di sana. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan Bahrain ini menunjukkan bahwa mereka takut dengan timnas Indonesia? Apakah kalian juga percaya bahwa timnas Garuda sedang dalam jalur menuju kebangkitan besar di kancah sepak bola Asia? Jangan ragu untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Rencana Bahrain dengan bantuan FIFA dan AFC untuk jegal Indonesia terungkap. Rencana busuk Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia akhirnya terungkap. Berdasarkan pandangan salah satu pelatih legendaris Liga Indonesia, Jackson F. Tiago, aksi Bahrain yang meminta pertandingan dipindahkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) hanyalah sebuah strategi peshawar. Menurut Jackson, Bahrain tidak sungguh-sungguh ingin bermain di tempat netral, melainkan mencoba memicu emosi supporter dan timnas Indonesia untuk menciptakan situasi yang menguntungkan bagi mereka. Jackson F. Tiago yang dikenal sebagai mantan pemain legendaris Persebaya dan kini menjadi pelatih di klub Liga Indonesia, merasa Bahrain sedang menyusun rencana licik. Ia mengungkapkan dalam wawancaranya di kanal YouTube Bola Bung Binder bahwa Bahrain berusaha menebar ketegangan agar Indonesia membuat kesalahan di lapangan atau di tribun. Jika terjadi insiden seperti kericuhan, lemparan botol, atau flare dari penonton, Bahrain bisa dengan mudah memanfaatkan situasi ini untuk menuntut pertandingan dihentikan atau bahkan dipindah venue. Menurut saya ini cuma peshawar. Mereka mencoba menekan kita secara psikologis, baik pemain maupun supporter, supaya kita terpancing emosi dan melakukan tindakan yang bisa merugikan kita sendiri, ujar Jackson F. Tiago. Kalau ada insiden kecil saja, mereka bisa langsung bertindak dan menuntut pertandingan dipindahkan, tambahnya. Ini adalah taktik licik yang Bahrain coba lakukan untuk mengalihkan fokus timnas Indonesia dari pertandingan itu sendiri. Jackson juga mengakui bahwa di Indonesia terkadang terjadi insiden kecil di stadion seperti pelemparan botol atau flare. Hal ini yang ingin dimanfaatkan Bahrain untuk memicu emosi supporter dan mencari alasan agar pertandingan bisa dihentikan. Mereka tahu bagaimana emosi orang Indonesia saat diganggu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa masuk ke dalam jebakan mereka, tambah Jackson.
Namun yang menarik adalah bahwa AFC dan FIFA sejauh ini tidak memberikan respon yang positif terhadap permintaan Bahrain. FIFA dan AFC tampaknya tidak menyetujui perpindahan venue karena tidak ada bukti konkret dari pihak Bahrain bahwa ada ancaman yang signifikan. Hingga saat ini, sepak bola Indonesia berjalan tanpa masalah besar yang bisa dijadikan alasan untuk memindahkan pertandingan dari GBK. Meski demikian, rencana Bahrain ini tetap bisa merugikan timnas Indonesia secara mental. Jika para pemain dan supporter terpancing oleh taktik pesuar ini, maka fokus pada pertandingan bisa terganggu. Bahrain sedang mencoba membuat kita marah dan jika itu berhasil, kita yang akan rugi besar, tegas Jackson. Oleh karena itu, Jackson mengingatkan semua pihak, baik pemain, pelatih maupun supporter, untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh aksi Bahrain. Apa yang kalian pikirkan tentang taktik Bahrain ini? Apakah kalian setuju bahwa timnas Indonesia bisa menang meskipun berada di bawah tekanan pesuar? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tetap dukung timnas Garuda di setiap laga penting ini. Prabowo hadir saat timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada November 2024 diharapkan bisa menjadi ajang unjuk gigi. Tidak hanya bagi para pemain timnas, tetapi juga sebagai momen penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk hadir. PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi berharap Presiden baru Republik Indonesia bisa menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua laga krusial ini tidak hanya menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia, tetapi juga menjadi panggung bagi sepak bola Indonesia di mata dunia. Pada tanggal 15 November, Indonesia akan menghadapi salah satu raksasa Asia, timnas Jepang. 4 hari kemudian, pada 19 November, timnas akan berduel dengan timnas Arab Saudi. Kedua pertandingan ini menjadi sangat penting, terutama setelah Indonesia berhasil meraih 3 poin dari 4 laga sebelumnya. Yunus Nusi menegaskan bahwa harapan besar diletakkan pada Prabowo Subianto untuk hadir di stadion. Tidak hanya sebagai bentuk dukungan moral bagi para pemain, tetapi juga untuk menunjukkan kepedulian pemimpin negara terhadap kecintaan rakyat pada sepak bola. Mudah-mudahan Pak Presiden yang baru bisa menyaksikan pertandingan dengan kondisi lapangan yang baik, ujarnya. Ini adalah momen penting di mana dukungan dari pemimpin negara akan menjadi dorongan semangat besar bagi tim, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Lebih dari sekadar menyaksikan pertandingan, kehadiran Presiden di stadion juga diharapkan dapat memperlihatkan kepada seluruh rakyat bahwa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap perkembangan sepak bola di tanah air. Apalagi sepak bola adalah olahraga yang paling digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kehadiran Prabowo Subianto akan memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat dalam mendukung kemajuan olahraga nasional. Stadion Gelora Bung Karno sendiri telah dipersiapkan secara matang. Setelah sempat menuai kritik karena kondisi lapangan yang tidak optimal saat Indonesia melawan Australia beberapa waktu lalu, kini perbaikan telah dilakukan. Yunus Nusi mengungkapkan insya Allah di GBK. Lapangannya sudah bagus dan rumputnya juga sudah disiapkan. Kami sudah melihat langsung kondisinya, alhamdulillah lapangannya sudah siap semua. Dua pertandingan ini tidak hanya membawa misi penting bagi timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kesempatan emas bagi Prabowo untuk merasakan langsung atmosfer sepak bola nasional yang penuh semangat dan antusiasme. Jika Presiden hadir, ini akan menjadi sinyal positif bahwa sepak bola sebagai olahraga paling populer di Indonesia mendapatkan perhatian yang sepadan dari pemerintah. Selain itu, Prabowo juga bisa menyaksikan bagaimana rakyatnya dari berbagai kalangan bersatu dalam mendukung timnas. Apakah menurut kalian kehadiran Prabowo Subianto di stadion bisa memberikan motivasi ekstra bagi timnas? Bagaimana pandangan kalian tentang pentingnya dukungan pemerintah dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola? Yuk, tulis komentar kalian di bawah. Timnas Indonesia kena getah Australia yang bikin ulah.
Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang yang akan datang di bulan November 2024 tampaknya menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Jepang yang hanya meraih 4 poin dari 2 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tampaknya siap melampiaskan kekecewaannya pada pertandingan melawan Indonesia. Pernyataan pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang menyebut timnya harus memperbaiki performa membuat Indonesia berpotensi kena getah dari hasil imbang Jepang melawan Australia. Australia yang berhasil menahan Jepang dengan skor 1-1 tampaknya menjadi pemicu kebangkitan Samurai Biru. Hajime Moriyasu dengan tegas menyatakan bahwa timnya akan tampil lebih agresif dan berusaha meraih hasil maksimal di laga-laga berikutnya termasuk melawan Timnas Indonesia. Ini adalah sinyal bahaya bagi Timnas Garuda yang harus bersiap menghadapi serangan balas dendam dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024. Timnas Indonesia memang memiliki sejarah panjang melawan Jepang dengan hasil yang kurang menguntungkan. Dari 16 pertemuan, Indonesia hanya mampu meraih 5 kemenangan, sementara 9 kali harus menelan kekalahan. Dalam 5 pertemuan terakhir, Timnas Garuda hanya mampu menang sekali, sementara 3 kali kalah dan sekali imbang. Terakhir kali bertemu di Piala Asia 2023, Indonesia harus puas dengan kekalahan 1-3 dari Jepang. Meskipun statistik tidak berpihak kepada Indonesia, pertandingan kali ini bisa menjadi momentum bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi raksasa Asia seperti Jepang. Bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia di GBK tentu akan menjadi modal besar bagi skuad Garuda untuk memberikan perlawanan yang sengit. Dukungan penuh dari supporter bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain yang diharapkan tampil habis-habisan untuk mengamankan poin penting. Namun di sisi lain, kita juga harus realistis bahwa Jepang bukanlah lawan yang mudah. Setelah hasil imbang melawan Australia, Samurai Biru pasti datang dengan motivasi ekstra untuk meraih kemenangan. Pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah apakah Timnas Indonesia siap menghadapi gempuran dari tim yang sedang berusaha bangkit. Momen ini jelas akan menjadi ujian besar bagi Timnas Indonesia dan kita sebagai supporter tentu berharap agar Garuda bisa terbang tinggi di laga ini. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa memberi kejutan dan menahan Jepang di GBK? Atau justru Indonesia harus ekstra waspada karena Jepang sedang bertekad melampiaskan kekesalan mereka? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pemain Premier League kode ingin gabung Timnas Indonesia. Isyarat kuat yang diberikan Pascal Struijk terkait ketertarikannya bergabung dengan Timnas Indonesia semakin menarik perhatian banyak pihak. Bek tengah yang saat ini bermain untuk Leeds United di Premier League baru-baru ini memberikan kode di media sosial yang membuat banyak fans sepak bola Indonesia berspekulasi tentang peluangnya membela Garuda. Interaksinya dengan rekan setim Joel Pirol di Instagram yang menyebut Indonesia is calling, lalu dijawab Struijk dengan player, semakin memperkuat anggapan bahwa dia siap memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ini tentu saja menggembirakan bagi para penggemar, terutama setelah proses naturalisasi Kevin Dix hampir rampung. Struijk yang memiliki pengalaman bermain di liga sekelas Premier League jelas akan menjadi tambahan yang signifikan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia yang sedang bersiap untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Kompetisi sekelas Premier League adalah ajang bagi para pemain kelas dunia dan pengalaman Struijk bermain di sana akan sangat berharga bagi Indonesia. Jika Struijk benar-benar bergabung, pertahanan Timnas Indonesia akan semakin solid. Dengan kemampuan bertahan yang terasa di liga terbaik dunia serta fisik dan ketenangannya di lapangan, Struijk bisa memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan performa lini belakang Garuda. Tentunya PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan peluang ini, mengingat proses naturalisasi tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Apalagi semakin banyak pemain keturunan yang menunjukkan ketertarikan untuk membela Indonesia, seperti Struijk dan Dix, menjadi sinyal positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap Struijk bisa tampil dalam laga bulan November mendatang.
Ini akan menjadi momentum yang luar biasa bagi timnas Indonesia mengingat betapa pentingnya pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dengan kehadiran pemain sekelas Struijk, Indonesia tidak hanya mendapatkan kualitas pemain bertahan yang lebih baik, tetapi juga mentalitas dan pengalaman dari kompetisi level tertinggi. Jika proses ini berjalan lancar, Struijk bisa menjadi pemain kunci yang membantu Indonesia meraih hasil positif di ajang internasional. Bagi para pendukung timnas Indonesia, bagaimana perasaan kalian tentang kemungkinan Pascal Struijk bergabung dengan tim? Apakah menurut kalian kehadirannya akan membuat perbedaan besar di lini belakang? Dan jika memang ia bergabung, apakah timnas kita siap untuk memaksimalkan potensinya? Jangan ragu untuk berkomentar dan berbagi pendapat kalian tentang peluang Struijk membela Garuda di laga-laga mendatang. Pemain masih gugup saat lawan Kuwait. Meski timnas Indonesia U17 berhasil mencuri kemenangan 1-0 atas Kuwait di laga pembuka kualifikasi Piala Asia U17 2025, suasana pertandingan tampak penuh ketegangan. Banyak pemain terlihat gugup sepanjang pertandingan. Padahal pertandingan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan tiket ke putaran final. Pelatih Nova Arianto pun menyadari hal ini dan mengakui bahwa meski hasilnya positif, performa tim masih jauh dari kata sempurna. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah pada Rabu malam 23 Oktober 2024 itu memang memberikan tekanan besar bagi para pemain. Momen-momen krusial kerap diwarnai dengan hilangnya konsentrasi pemain di lapangan. Nova menyoroti fakta bahwa banyak pemain yang sering kehilangan bola dengan mudah. Hal ini tentu menciptakan peluang berbahaya bagi Kuwait, terutama dalam transisi serangan balik. Gol sematawayang yang dicetak oleh Matthew Baker pada menit ke-8 seharusnya mampu memberi kepercayaan diri lebih bagi skuad Garuda Muda. Namun kenyataannya tim terlihat lebih fokus bertahan dan sulit mengembangkan permainan mereka. Ketegangan itu tampak jelas dari cara para pemain mengelola bola dan menjalankan strategi. Mereka terlihat ragu-ragu dan tidak sepenuhnya lepas dalam bergerak, mungkin karena beban pertandingan perdana yang begitu besar. Menurut Nova, wajar jika para pemain merasakan demam panggung di laga awal ini, terutama karena tekanan dari penonton tuan rumah dan ekspektasi besar dari pencinta sepak bola tanah air. Namun, ia berharap bahwa di pertandingan selanjutnya, tim bisa tampil lebih rileks dan menikmati permainan. Ia juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap performa tim, khususnya pada sektor penguasaan bola dan fokus saat menghadapi serangan balik. Laga berikutnya menghadapi Kepulauan Mariana Utara yang dijadwalkan pada Jumat 25 Oktober 2024 akan menjadi kesempatan penting bagi Garuda Muda untuk memperbaiki kesalahan. Kemenangan di laga ini tidak hanya akan meningkatkan peluang lolos ke babak selanjutnya, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun rasa percaya diri sebelum bertemu lawan kuat Australia. Bagi para penonton, bagaimana perasaan kalian tentang penampilan timnas U17 di pertandingan ini? Apakah ketegangan yang mereka alami sesuatu yang bisa dimaklumi mengingat ini laga pertama, ataukah kalian berharap lebih dari performa mereka? Apa yang seharusnya dilakukan Nova dan tim untuk menghadapi laga-laga berikutnya? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.